Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Ulas Berita. Blora, kabupaten ini tak hanya menggelontorkan alokasi dana yang fantastis mencapai 430 miliar rupiah, khusus untuk membenahi infrastruktur jalan. Sebuah langkah pembangunan yang masif dan ambisius, masih ditambah perolehan dana Impres Jalan Daerah atau IJD yang nyaris mencapai 100 miliar rupiah. Tak berhenti di situ, tahun 2025 ini Blora juga berada di pusaran potensi bencana alam. Hal ini menuntut adanya mitigasi dan kesiapsiagaan khusus yang harus terus ditingkatkan. Yang paling heboh adalah prestasi mereka. Di tengah segala dinamika, Blora justru berhasil menggerebek panggung nasional dengan meraih 3 gelar inovasi yang bergengsi. Bagaimana Blora menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur jalan yang megah, tantangan dana IJD, potensi bencana dan terobosan inovasi ini. Semua akan kita ulas tuntas dalam Kaleidoskop 2025 sebagai berikut. Tahun 2025 menjadi tahun penting bagi Kabupaten Blora, terutama dalam hal inovasi daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur, meskipun juga diwarnai tantangan bencana alam. Di bidang pembangunan infrastruktur, tahun 2025 ditandai dengan fokus besar Pemkab Blora pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Anggaran perbaikan jalan tertinggi. Ya, Pemkab Blora menyiapkan anggaran fantastis hingga 430 miliar rupiah untuk perbaikan jalan, termasuk penggunaan dana dari Impres Jalan Daerah, IJD, yang mencapai hampir 100 miliar rupiah. Ini menjadikannya salah satu penerima terbesar di Jawa Tengah. 4 ruas jalan rusak dengan status jalan kabupaten di Blora segera dilakukan perbaikan dengan anggaran Impres Jalan Daerah. Termasuk salah satunya, ruas jalan Cabak Bleboh, Kecamatan Jiken, juga akan segera diperbaiki. Selain ruas jalan Cabak Bleboh, 3 ruas jalan lain yang juga segera diperbaiki, yakni ruas jalan Japah Tunjungan, ruas jalan Keser Ngelangitan Tunjungan, dan ruas jalan Jepon Bogorejo, batas Kabupaten Tuban. Jalan Cabak Bleboh batas Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran senilai 20,5 miliar rupiah. Jalan Japah Tunjungan dengan anggaran senilai 28,8 miliar rupiah. Jalan Keser Ngelangitan Tunjungan dengan anggaran 28 miliar rupiah. Jalan Jepon Bogorejo batas Kabupaten Tuban dengan anggaran 20,2 miliar rupiah. Belum lagi alokasi anggaran dari Pemprov Jateng ke Kabupaten Blora tahun 2025 mencapai hampir 75 miliar rupiah. Dana itu terbagi untuk pembangunan jalan provinsi senilai 45,4 miliar rupiah dan pembangunan jalan kabupaten lewat skema bantuan provinsi sebesar 30 miliar rupiah. 3 ruas jalan provinsi yang mendapat alokasi, yakni ruas Kunduran, Blora, dengan pagu 5 miliar rupiah. Ruas Nyawen, Japah, Todanan, dengan pagu 17,75 miliar rupiah. Ruas Singget Randu Blatung, Cepu, dengan pagu 22,72 miliar rupiah. Sedangkan Banprov 2025 untuk jalan kabupaten mencakup 5 paket pekerjaan. Trembul Rowo Bungkul, Sono Kidul, 3,5 miliar rupiah. Kunduran Doplang, 6,5 miliar rupiah. Ketuan Gondel Mojorembun, 5 miliar rupiah. Pilang Bulakan Temulus, 12 miliar rupiah. Sidorejo Kenongogong Klagen, 3 miliar rupiah. Jalan-jalan yang pembangunannya dibiayai dari Pemprov Jateng ini tidak hanya sebagai penghubung antar daerah saja, namun juga akses ekonomi warga masyarakat Blora yang mayoritas merupakan petani. Di lokasi yang sama, Gubernur Lutfi menegaskan komitmennya memperkuat infrastruktur jalan provinsi.
Menurutnya, pembangunan jalan memiliki peran vital dalam mendorong distribusi barang, jasa, maupun mobilitas masyarakat. Ia mencontohkan pembangunan ruas Ngawen Japah Todanan yang sedang ditinjau. Ruas itu menjadi akses penghubung Blora dengan Pati, sekaligus jalur penting distribusi antar wilayah. Kelanjutan proyek prioritas. Pembangunan jalan kabupaten di wilayah Kecamatan Jati dipastikan berlanjut. Selain itu, Bupati Blora mengusulkan 8 proyek prioritas dalam Musrenbang Wil 2025, termasuk penuntasan pembangunan jalan provinsi, ruas Todanan Japah Ngawen, Singget Doplang Randu Blatung Cepu, dan Kunduran Ngawen Blora, dan penambahan gedung RSUD Samin Surosentiko Randu Blatung. Prestasi Pemkab Blora dalam mengalokasikan anggaran fantastis sebesar 430 miliar rupiah untuk perbaikan jalan, termasuk sukses mendapatkan dana IJD atau Inpres Jalan Daerah yang signifikan, adalah langkah maju yang patut diacungi jempol. Fokus ini harus terus dikawal dan ditingkatkan. Masukan Pak Bupati Arief dan Bu Wakil Budehrini, optimalisasi dan pengawasan anggaran infrastruktur menjadi wajib, di mana merupakan manifestasi manajemen mutu dan waktu proyek. Juga perlu pengawasan multilapis, konkretnya bentuk tim pengawasan independen selain dari dinas teknis, untuk memastikan kualitas pekerjaan, misalnya ketebalan aspal, daya tahan, sesuai spesifikasi kontrak, terutama untuk proyek-proyek besar IJD dan Banprov. Audit secara berkala untuk membandingkan kemajuan fisik, kualitas, dan penyerapan anggaran untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan mutu. Tak kalah pentingnya, transparansi anggaran. Bentuknya, publikasikan secara detail rencana, kemajuan, dan hasil pekerjaan jalan, termasuk dana IJD dan Banprov, melalui website resmi dan media sosial. Karena jalan-jalan tersebut mayoritas merupakan akses petani, pastikan perbaikan 4 ruas jalan IJD, termasuk Cabak Bleboh, benar-benar memangkas biaya logistik dan waktu tempuh untuk distribusi hasil pertanian. Gunakan IJD sebagai trigger untuk memancing alokasi lanjutan dari APBD untuk ruas jalan pendukung di sekitarnya, menciptakan jaringan jalan yang terintegrasi, bukan hanya perbaikan parsial. Jaga komunikasi dan koordinasi yang kuat dengan Pemprov Jawa Tengah terkait alokasi dana jalan provinsi 45,4 miliar rupiah dan Banprov 30 miliar rupiah. Pastikan pembangunan jalan provinsi seperti Ngawen Japah Todanan selaras dengan jaringan jalan kabupaten yang vital guna memaksimalkan dampak ekonomi. Akses penghubung antar kabupaten. Prioritaskan penyelesaian ruas jalan yang berbatasan dengan kabupaten lain, seperti ruas Jepon Bogorejo batas Kabupaten Tuban dan Cabak Bleboh batas Kabupaten Bojonegoro, untuk memperlancar konektivitas regional dan membuka potensi ekonomi lintas wilayah. Selain jalan, integrasikan perbaikan jalan dengan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, misalnya drainase yang memadai untuk mencegah kerusakan jalan akibat banjir, serta pembangunan jembatan atau gorong-gorong yang kuat. Tahun 2025 adalah momen krusial untuk Pemkab Blora. Dengan alokasi anggaran infrastruktur yang tertinggi, Pemkab Blora berpotensi besar untuk mentransformasi konektivitas dan ekonomi daerah. Kunci keberhasilan selanjutnya adalah akuntabilitas dalam pelaksanaan, sinergi antar level pemerintahan, dan fokus pada dampak ekonomi jangka panjang. Ini inovasi dan prestasi daerah di tahun 2025. Kabupaten Blora sebagai daerah dengan komitmen luar biasa terhadap pelayanan publik, transparansi, dan kesejahteraan umat. Berikut rinciannya. Blora pantas menyandang Raja Inovasi yang tak tertandingi, IGA 2025. Puncak kehebohan datang dari panggung Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Setelah bertahun-tahun merangkak naik, Blora berhasil mengukuhkan dominasi mereka dengan mempertahankan predikat bergengsi sebagai kabupaten terinovatif pada ajang Innovative Government Award 2025.
Ini bukan sekedar menang, ini adalah penegasan konsistensi yang mematikan. Inovasi yang disajikan Blora kali ini benar-benar memicu decak kagum. Mereka menghadirkan Bude C+, sebuah program masterpiece BUMD PT Bank BKK Blora untuk mengendalikan inflasi melalui stabilisasi harga pangan, sebuah terobosan cerdas yang langsung menyentuh denyut nadi perekonomian rakyat. Tak hanya itu, ada Sikap, aplikasi pemantauan kinerja organisasi perangkat daerah OPD yang menjamin kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas terukur, sebuah langkah revolusioner menuju birokrasi tanpa celah. Prestasi ini bukanlah kebetulan. Sejak 2022 meraih predikat sangat inovatif, Blora terus tancap gas menjadi terinovatif di tahun 2023 dan 2024 dengan inovasi legendaris Geseku dan Silat, hingga kini kembali berjaya di 2025. Blora telah menjelma menjadi inspirasi nasional dalam membangun budaya inovasi daerah. Pemirsa, akuntabilitas anggaran kesehatan di mana Blora terbukti terbaik, pengelolaan dana BOK 2025. Seolah belum cukup dengan inovasi, Blora memecahkan rekor di sektor kesehatan. Dalam Forum Nasional Evaluasi Program Kesehatan di Bekasi, Blora dianugerahi gelar sebagai kabupaten terbaik dalam pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan tahun 2025. Penghargaan ini adalah bukti nyata keberhasilan Blora dalam menjamin setiap rupiah anggaran kesehatan berdampak nyata pada rakyat. Mulai dari perencanaan hingga pelaporan, semuanya dinilai efektif dan akuntabel. Capaian ini meliputi peningkatan tajam pada imunisasi dasar lengkap, layanan kesehatan maternal, dan percepatan penurunan stunting, sebuah epic battle yang dimenangkan Blora. Penghargaan ini didedikasikan kepada seluruh lini tenaga kesehatan yang bekerja keras, dari puskesmas hingga kadar posyandu, menjadikannya motivasi membara untuk pelayanan yang lebih prima. Blora raih predikat Pahlawan Zakat Nasional, Baznas Award 2025. Lompatan fenomenal Blora juga menyentuh aspek spiritual dan sosial. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, meraih kehormatan besar pada Baznas Award 2025 sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia. Penghargaan yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Hajah Sri Setiorini ini menandakan bahwa sinergi pemerintah daerah dengan lembaga zakat di Blora telah mencapai level tertinggi. Blora dinilai berhasil menjadikan zakat sebagai instrumen penting pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Capaian pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di Blora mencapai 12,5 hingga 13 miliar rupiah. Ini menjadi catatan sejarah baru, penghargaan nasional pertama bagi Basnas Blora, ujar Ketua Basnas Blora, Haji Sutaat. Disusul Revolusi Hijau Pendidikan, Blora meloloskan 7 sekolah ke kancah nasional, Adiwiyata Nasional 2025. Tak berhenti pada birokrasi dan kesehatan, Blora juga mencatatkan sejarah di sektor lingkungan dan pendidikan. Sebanyak 7 sekolah di Blora, dari SD hingga SMA, berhasil menyabet predikat bergengsi Adiwiyata Nasional 2025. Prestasi ini disebut pecah telur dengan lolosnya SDN Turi Rejo 1, menunjukkan komitmen Pemkab dan Dinas Lingkungan Hidup Blora dalam mewujudkan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ini bukti, Blora kini menjadi leader yang menginspirasi dalam menciptakan generasi sadar lingkungan. Masih di tahun 2025, WTP ke-11 berturut-turut, bukti transparansi yang tak tergoyahkan. Blora mencetak hat-trick paling krusial, raihan opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-11 berturut-turut dari BPKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2024. Raihan yang telah dijaga sejak tahun 2015 ini adalah mahakarya transparansi dan akuntabilitas. Ini membuktikan bahwa pengelolaan setiap sen anggaran di Blora dilakukan dengan superlatif, akuntabel, dan terarah. WTP ke-11 ini bukan sekedar piala, tetapi jaminan kepercayaan bagi seluruh rakyat bahwa Blora dipimpin dengan tata kelola keuangan yang bersih dan berintegritas tinggi.
Blora dinobatkan sebagai terbaik satu nasional dalam Anugerah Tanda Cinta Pendidikan Agama Islam 2025 yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia 2 Desember 2025. Blora unggul telak di kategori daerah paling aktif dan kontributif mengembangkan PAI di sekolah, meninggalkan kota-kota besar seperti Makassar dan Padang. Blora dianggap brilian karena berani membiayai pendidikan profesi guru, PPG, untuk guru PAI dan sukses dengan program unggulan Sekolah Sisan Ngaji, SSN, sebuah terobosan yang membuat Kemenak RI terpukau. Blora menegaskan posisinya sebagai daerah yang unggul dalam inovasi dan pemerintahan digital, yakni tuan rumah PPI Jateng. Kabupaten Blora dipercaya menjadi tuan rumah Pameran Produk Inovasi Jawa Tengah PPI Jateng 2025 pada 26–28 September di Lapangan Kridosono. Acara ini menampilkan beragam inovasi dari seluruh Jawa Tengah, termasuk Festival Blora Inovasi, Krenova, dan kompetisi inovasi daerah Idea Jateng. Edukasi pajak digital dalam rangkaian PPI Jateng, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD gencar menawarkan edukasi pembayaran pajak PBB P2 melalui QRIS, mendorong digitalisasi transaksi di kalangan warga. Selamat Pak Bupati Arief dan Wabub Buderini. Hanya ini sejumlah saran atas prestasi yang diraih Blora di tahun 2025. Budaya inovasi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan lokal dan sistem penilaian kinerja ASN atau aparatur sipil negara secara permanen. Inovasi seperti Geseku, Silat, Budesi Plus, dan Sikap perlu didokumentasikan sebagai model tata kelola daerah MTKD yang bisa direplikasi oleh daerah lain, sekaligus membangun intelektual properti daerah. Model perencanaan dan akuntabilitas dana BOK Blora perlu direplikasi pada pengelolaan dana sektor lain, misalnya dana pendidikan atau dana infrastruktur desa. Zakat sebagai instrumen pembangunan. Penghargaan Pahlawan Zakat Nasional Basnas 2025 menunjukkan integrasi dimensi spiritual atau sosial dalam pembangunan. Capaian pengumpulan zakat yang fantastis, 12,5 sampai 13 miliar rupiah, harus dianalisis lebih lanjut dampak realnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia, IPM, dan penurunan kemiskinan ekstrim Blora. Selain itu, SSN dan Adiwiyata Nasional dapat disinergikan. Misalnya, pendidikan agama dapat menanamkan nilai-nilai kepemimpinan lingkungan, khalifah di bumi yang mendukung semangat Adiwiyata. Prestasi di tahun 2025 menempatkan Blora pada posisi yang sangat kuat. Blora telah membuktikan diri sebagai kabupaten yang cerdas atau Smart Governance, WTP, 3A, peduli, caring, BOK, Basnas, dan berkelanjutan, Sustainable, Adiwiyata, PAI. Tantangan utama Blora di masa depan adalah Sustained Impact, memastikan bahwa inovasi seperti Budesi Plus dan Sikap tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi benar-benar menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup, IPM, di atas rata-rata nasional. Menjadi harga mati, mempersiapkan pemimpin dan inovator muda Blora agar estafet Raja Inovasi dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang dengan fokus pada ekonomi kreatif berbasis digital dan sumber daya lokal. Mengingat Blora unggul dalam inovasi dan digitalisasi, percepatan pemerataan infrastruktur digital atau internet cepat di seluruh pelosok desa menjadi krusial untuk memastikan semua warga dapat menikmati manfaat dari inovasi digital yang sudah dikembangkan. Blora telah mengubah konsistensi menjadi prestasi yang mematikan. Kini, saatnya memproyeksikan citra ini menjadi daya tarik investasi dan gerakan pembangunan yang partisipatif dari seluruh elemen masyarakat. Aktivitas kemasyarakatan dan budaya kembali bergeliat. Festival Anak Blora Fablo 2025. Dalam rangka Hari Anak Nasional pada Juli, ribuan anak-anak memenuhi Gor Mustika Blora, menampilkan berbagai pertunjukan seni, barongan, serta pembacaan suara anak yang memuat aspirasi mereka. Tayub masal di Goa Terawang Todanan.
sebanyak 1.000 penari menampilkan tari tayub massal di kawasan Goa Terawang Eco Park, Kecamatan Todanan, dalam rangkaian kegiatan Blora Culture Festival 2025, Sabtu 8/11/2025. Pertunjukan kolosal tersebut menjadi salah satu acara puncak festival budaya tahunan yang tahun ini memasuki penyelenggaraan tahun kedua. Mewakili Bupati Blora Arif Rahman yang sedang melaksanakan ibadah umroh, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Agus Puji Mulyono, menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut. Menurutnya, festival budaya menjadi wadah ekspresi dan kreasi bagi masyarakat, sekaligus sarana promosi potensi daerah. Blora memiliki kekayaan budaya, sejarah, hutan jati, sumber minyak, dan kreativitas masyarakat yang luar biasa. Melalui festival ini, kami ingin menunjukkan bahwa keberagaman tersebut merupakan kekuatan dan kebanggaan bersama, ujarnya. Rangkaian kegiatan Blora Culture Festival 2025 meliputi lomba tari kreasi tingkat SDMI dan SMP MTS, Reels Challenge, penampilan musik etnik Suara Nusa, tari Narakera, serta pertunjukan barongan dan tayub massal. Peserta tayub massal melibatkan unsur organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Blora, TNI Polri, organisasi wanita, pelajar SMA SMK, serta SMP MTS se-Eks Kawedanan Ngawen. Ketua DPRD Blora, Mustofa, ikut pula menari tayub di event ini. Momentum festival tahun ini semakin istimewa setelah Goa Terawang Eco Park meraih penghargaan Wonderful Theme Park Impact Award 2025 pada ajang The First Indonesia Tourism Marketing Week atau ITMW di Bali, Oktober lalu. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas keberhasilan pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya di Kabupaten Blora. Berikutnya Festival Literasi Blora 2025. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Blora menggelar Festival Literasi pada November, bertujuan mengajak masyarakat kembali mencintai buku dan meningkatkan budaya baca. Pagelaran wayang di peringatan Hari Wayang 2025. Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata, atau Dinporbudapar, bekerjasama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi Blora, menyelenggarakan pagelaran wayang kulit, wayang krucil, dan wayang golek. Pagelaran dihelat di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora dalam rangka menyemarakan Hari Wayang Nasional 2025 dan dalam upaya melestarikan seni budaya Jawa, Jumat 7/11/2025. Menurut Ketua Pepadi Blora Soekarno, dalam pagelaran wayang ditampilkan 3 dalang, yaitu kategori dalang anak, dalang remaja, dan dalang muda. Sesi 1, pagi, dalang anak Saung Prabaswara menyajikan lakon Wahyu Topeng Wajah. M. Arsyanda Ismatullah membawakan lakon Gatot Kaca Jumeneng Noto. Alfian Endix Dwi membawakan lakon Gatot Kaca Lahir. Sesi 2, siang, dalang remaja Bagus Dharma Kusuma dan Raden Jagat Alroyan. Keduanya membawakan lakon Brubuh Ngalengko. Berikutnya, sesi 3, malam. Dalang muda Mairiko Kukuh AB, Edi Pujianto, Igo Ilham Sampurno. Ketiganya berkolaborasi membawakan lakon Dasamuka Gledek. Melihat potensi dan bakat anak-anak Blora di bidang pedalangan, sudah selayaknya Institut Seni Indonesia Surakarta yang akan membuka kampus program studi di luar kampus utama atau PSDKU di Blora dengan jurusan seni pedalangan untuk mengangkat potensi seni lokal segera terrealisasi. Dan Hari Jadi Blora ke-276 menjadi kelaziman. Menjelang Hari Jadi Blora di 11 Desember, dilaksanakan tradisi sakral Jamasan Pusaka dan Kirap Pusaka atau Temu Gelang yang diikuti oleh jajaran pejabat daerah. Saran untuk pengembangan kegiatan budaya dan kemasyarakatan Blora. Festival Anak Blora, Fablo, penguatan suara anak. Jadikan pembacaan suara anak sebagai deklarasi resmi yang disampaikan kepada Bupati dan DPRD. Tindak lanjuti beberapa poin aspirasi secara konkret, misalnya, perbaikan taman bermain, penambahan buku di perpustakaan. Tambahkan sesi workshop tematik sehari sebelum festival, seperti melukis topeng barongan mini, membuat wayang kertas,
atau kelas singkat menari tayub untuk anak. Ini akan menambah value edukasi. Wajibkan setiap kecamatan mengirimkan perwakilan minimal satu jenis pertunjukan seni lokal, tidak hanya modern, untuk memastikan keberagaman dan pelestarian seni daerah sejak dini. Blora Culture Festival, BCF, tayub massal dan kegiatan lainnya. Jadikan tayub massal sebagai acara pemersatu yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat dan tokoh lintas sektor. Dorong konsep gugur gunung, gotong royong, di sekitar Gua Terawang, membersihkan dan merawat situs budaya, diikuti dengan pertunjukan tayub sebagai puncaknya. Pasang drone voltage dari tayub massal secara masif untuk menonjolkan Gua Terawang dan jumlah peserta. Gunakan predikat Wonderful Theme Park Impact Award 2025 secara maksimal dalam setiap materi promosi BCF. Ciptakan paket wisata khusus saat festival yang mencakup tur gua dan menonton pertunjukan. Perluas cakupan lomba tari menjadi tari kreasi berbasis gerak khas Blora. Misalnya, memasukkan elemen barongan atau tayub untuk mendorong inovasi yang tetap berakar pada budaya lokal. Selenggarakan sesi bedah buku dengan penulis yang bertema sejarah atau budaya Blora. Setelah bedah buku, adakan pertunjukan seni yang relevan dengan isi buku. Misalnya, bedah buku tentang Mbah Suro, lalu pentas teater singkat. Literasi digital dan media. Tambahkan workshop atau seminar tentang literasi digital dan keamanan internet, mengingat pentingnya literasi tidak hanya pada buku fisik, tetapi juga media daring. Libatkan komunitas di setiap kecamatan untuk mendirikan pojok baca temporer saat festival berlangsung, sehingga literasi terasa lebih merakyat dan mudah dijangkau. Pagelaran Wayang Hari Wayang Nasional, HWN, memperkuat regenerasi dalang. Buat program, adopsi dalang cilik, di mana dalang senior menjadi mentor bagi dalang anak remaja selama setahun, dengan hasil akhir berupa pagelaran bersama di HWN berikutnya. Perkuat kolaborasi dengan sekolah sanggar untuk membuat kurikulum khusus yang berfokus pada wayang krucil dan wayang golek, mengingat kedua jenis wayang ini perlu dilestarikan. Dukungan Psdesku ISI Surakarta. Segera bentuk tim percepatan untuk merealisasikan kampus Psdesku ISI Surakarta dengan jurusan seni pedalangan. Pemanfaatan potensi dalang anak dan remaja yang sudah ada di Blora dapat menjadi pilot proyek dan daya tarik utama. Modernisasi kemasan. Selain pagelaran tradisional, adakan sesi Wayang Goes to School Millennials, dengan menyajikan lakon yang relevan dengan isu remaja dan menggunakan tata panggung atau musik yang lebih kontemporer, tanpa menghilangkan pakem. Hari Jadi Blora, Jamasan dan Kira Pusaka. Sediakan papan informasi atau pemandu yang menjelaskan secara rinci makna dan filosofi dari setiap pusaka yang dijamas dan diarak. Jangan biarkan prosesi sakral tersebut hanya menjadi tontonan tanpa pemahaman. Jadikan momen Jamasan dan Kira Pusaka sebagai event wisata budaya unggulan yang dipromosikan jauh-jauh hari di kalender pariwisata nasional. Sediakan lokasi yang aman dan nyaman bagi pengunjung untuk menyaksikan prosesi tersebut. Tantangan alam dan lingkungan di Kabupaten Blora tahun 2025. Bencana hidrometeorologi dan upaya mitigasi tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dengan serangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda. Mulai dari banjir besar yang dikategorikan sebagai luar prediksi, hingga serangkaian puting beliung dan tanah longsor gerak menjelang akhir tahun, seluruh peristiwa ini menuntut perhatian serius dan penanganan cepat dari pemerintah Kabupaten Blora. Diantaranya, banjir besar terparah di luar prediksi, Mei 2025, Kabupaten Blora dilanda banjir besar terparah dalam dekade terakhir pada pertengahan Mei 2025. Peristiwa ini mengejutkan banyak pihak, karena terjadi pada bulan yang seharusnya sudah mulai memasuki masa transisi ke musim kemarau. Bencana ini berdampak pada ribuan kepala keluarga, KK, dan secara resmi disebut di luar prediksi BPBD setempat, kronologi dan penyebab bencana waktu kejadian. Pertengahan Mei 2025 pemicu utama, hujan dengan intensitas ekstrim yang berlangsung non-stop selama lebih dari 6 jam. BPBD mencatat curah hujan mencapai angka di atas 150 mm hari, yang menjadi alasan mengapa bencana ini dianggap sebagai fenomena luar prediksi. Faktor peningkat, meluapnya beberapa anak sungai utama, termasuk Sungai Lusi dan Sungai Wulung. Kondisi sedimentasi waduk yang parah, menyebabkan daya tampung air menurun drastis 2. Wilayah terdampak dan tingkat keparahan banjir melanda hampir sebagian besar wilayah kabupaten, merendam 11 kecamatan. Titik-titik terparah dan wilayah terdampak lainnya adalah Blora Kota. Luapan Sungai Lusi menggenangi kawasan pemukiman padat dan fasilitas publik. Di Cepu, banjir kiriman merendam beberapa kelurahan di bantaran Sungai Bengawan Solo. Di Kecamatan Jati,
mengalami banjir bandang akibat kiriman air dari perbukitan hutan yang gundul. Di Kecamatan Randu Blatung wilayah selatan yang biasanya kering, mengalami banjir bandang akibat kiriman air dari perbukitan hutan yang gundul. Wilayah Kecamatan Ngawen, Kunduran, Jepon, Banjarejo, Tunjungan, Bogorejo, Sambong. Dampak kerusakan dan kerugian, lebih dari 3.500 kepala keluarga, KK, terdampak secara langsung. Ketinggian air mencapai 1,5 meter hingga 2 meter di beberapa titik. Kerugian pertanian, ribuan hektar sawah yang siap panen di wilayah Kunduran dan Ngawen terendam total, PUSO, menyebabkan kerugian ekonomi miliaran rupiah bagi petani. Dampak infrastruktur layanan publik, beberapa jembatan desa terputus. Sekolah dan beberapa kantor instansi pemerintah terpaksa meliburkan kegiatan karena air masuk ke dalam ruangan. Upaya pemulihan Pemkab segera melakukan normalisasi sungai, pengerukan, dan memberikan bantuan bibit padi gratis bagi petani yang gagal panen. Angin puting beliung melanda 2 wilayah. Menjelang akhir tahun, ancaman cuaca hidrometeorologi berupa angin kencang dan hujan lebat mulai meningkat seiring dengan masuknya musim hujan 2025-2026 yang datang lebih awal. Peristiwa puting beliung di Kradenan, 2 Oktober 2025. Bencana puting beliung menerjang Desa Getas, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, pada Kamis, 2 Oktober 2025, sore sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Korban terdampak, korban luka, 1 orang, bernama Pariem, 71 tahun, seorang petani dari Dukuh Kedung Paron. Korban tertimpa puing-puing pecahan genting, mengalami luka sobek di kepala kiri sepanjang 3 cm dan memar di punggung. Korban telah dilarikan ke RS Randu Blatung. Kerusakan rumah, 4 rumah warga roboh dan sejumlah pohon tumbang, kerugian material, diperkirakan mencapai total 163 juta rupiah. Rincian rumah roboh dan kerugian Pariem binti Wito, 38 juta rupiah, Suratno bin Jakiman, 45 rupiah juta Muji Lestari bin Mukiman, 50 rupiah juta Darmanto, 30 juta rupiah. Kronologi singkat, hujan deras mulai turun sekitar pukul 16 WIB, diikuti oleh angin puting beliung kencang dari arah utara yang langsung menerpa rumah warga di Desa Getas. Mendatangi TKP, membantu pengamanan barang, memeriksa saksi, dan melarikan korban luka ke rumah sakit. Peristiwa puting beliung di Jati, akhir tahun. Angin puting beliung juga melanda wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, menyebabkan kerusakan di 2 desa, Desa Singget dan Desa Gabusan. Total kerusakan, sedikitnya 21 rumah mengalami rusak berat dan sedang. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebagian besar rumah warga roboh di bagian utama bangunan. Sebaran kerusakan, Desa Singget, 3 rumah, Desa Gabusan, 18 rumah mengalami roboh rusak berat, dan sedang dengan kerugian antara 20 juta rupiah hingga 120 juta rupiah. Tindakan pemulihan, pihak kecamatan berkoordinasi dengan dinas terkait, BPBD, Dinsos P3A, dan Forkopimcam Jati untuk menyerahkan bantuan dan melakukan asesmen lanjutan serta pembersihan puing secara gotong royong. Longsor dan tanah bergerak di Cepu, Desember 2025, pada Sabtu, 6 Desember 2025, pemerintah Kabupaten Blora melalui Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, menyerahkan bantuan kepada warga terdampak longsor dan tanah bergerak di Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu. Jenis bantuan rumah layak huni, RLTH, kepada 3 warga lingkungan Tuk Buntung RT 04 RW 05, Margono, Susilo, Sugeng Tikno, masing-masing 20 juta rupiah. Santunan uang tunai Basnas Kabupaten Blora 20 warga terdampak masing-masing 1 juta rupiah, paket sembako kepada korban terdampak untuk memenuhi kebutuhan harian. Wabub Sri Setiorini menyampaikan rasa duka mendalam dan berharap bantuan, sebagai bentuk empati, dapat meringankan beban masyarakat. Wabub meninjau posko darurat di wilayah RT 4, berdialog langsung, dan mendengarkan masukan serta harapan dari Ketua RT 04, Sugianto, dan para korban terkait penanganan jangka panjang. Wabub berkomitmen mencatat seluruh masukan dan segera melaporkannya kepada Bupati untuk dibahas dalam rapat bersama dinas terkait, menekankan pentingnya melibatkan BBWS dan pihak teknis lainnya. Lurah Cepu, Eki Novitasari, menyampaikan ada 2 titik terdampak RT 04 RW 08 Lajo, 16 KK RT 03 RW 08, 7 KK. Menjelang akhir tahun, warga Blora diimbau untuk tetap waspada terhadap ancaman cuaca hidrometeorologi, angin kencang dan hujan lebat, seiring dengan masuknya musim hujan 2025-2026 yang datang lebih awal.
Serangkaian bencana ini menjadi titik balik bagi Pemkab Blora untuk mempercepat proyek pembangunan bendungan dan sistem drainase kota pada tahun anggaran 2026 guna mencegah kejadian serupa terulang. Tepat di hari jadi Blora K2276, 11 Desember 2025, Blora dilanda duka mendalam setelah tragedi mengerikan terjadi Kamis tanggal 11 Desember 2025 pagi. 8 pelajar putri dari sebuah pondok hanyut terseret derasnya Sungai Lusi ikut wilayah Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora Kota. 3 berhasil diselamatkan. Suasana tegang dan mencekam masih menyelimuti. Tampak tim gabungan dari BPBD Kabupaten Blora, kepolisian, dan TNI yang didukung warga, tengah berjibaku dalam operasi pencarian yang sangat sulit. Tragedi berawal Kamis, 11 Desember 2025, pagi sekitar pukul 6 WIB, saat 8 pelajar putri dari sebuah pondok yang beralamat di Jalan Arumdalu, Blora Kota, tengah mengadakan kegiatan di rumah salah seorang ustadz mereka di kawasan perumahan dekat lokasi kejadian. Menurut kesaksian yang berhasil kami kumpulkan, kegembiraan pagi itu seketika berubah menjadi jeritan pilu. Kedelapan anak ini rupanya bermain di pinggiran Sungai Lusi. Belum diketahui pasti awal kejadiannya. Saat 5 siswi yang diduga turun ke sungai, petaka tak terhindarkan. Mereka langsung tenggelam dan terseret oleh arus sungai. Melihat teman-teman mereka dalam bahaya, 3 siswi lainnya yang berada di tepi berusaha menolong. Namun karena panik dan kekuatan arus yang luar biasa, mereka pun ikut tersambar dan terseret. Teriakan minta tolong memecah keheningan pagi. Warga yang mendengar jeritan itu langsung berhamburan mendekat, berlomba dengan waktu melawan ganasnya arus. Mereka berhasil menarik dan mengevakuasi 3 korban dalam keadaan selamat. Ketiganya langsung dilarikan ke RS Blora dalam kondisi belum sadar dan masih mengalami trauma berat. Namun, 5 anak lainnya, terseret arus sungai, kini belum ditemukan. 5 anak ini yang hingga menjadi fokus utama tim SAR gabungan. Menurut Kapolsek Blora Kota, AKP Rustam, awal mula kejadian, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025, sekira pukul 06.00 WIB, para korban berangkat dari pondok bersama temannya dengan maksud ke rumah salah satu ustadznya yang ada di Kelurahan Kedung Jenar. Setibanya di rumah ustadz, korban yang berjumlah 8 anak bermain di sungai selanjutnya mengukur kedalaman air, dan hanya sepinggang kemudian 5 anak turun ke sungai dan langsung tenggelam dan terseret arus air. Selanjutnya 3 korban yang lain berusaha menolong namun, karena panik sehingga ikut terseret arus air. Selanjutnya korban berteriak minta tolong sehingga warga berdatangan dan berusaha menolong korban, dan berhasil menolong, atau mengevakuasi 3 korban dalam keadaan selamat, dan langsung dibawa ke RSU Blora. Kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Blora dan petugas datang bersama dengan petugas BPPD Kabupaten Blora, dibantu oleh masyarakat, untuk mencari para korban 5 anak yang belum ditemukan di aliran sungai yang berkedalaman sekitar 4 meter. Operasi pencarian terus berlangsung intensif. Petugas gabungan terlihat membagi tugas. Sebagian menyisir tepi sungai, sementara tim penyelamat ahli berenang dan menyelam di titik-titik yang dicurigai. Petugas menghadapi tantangan berat. Sungai Lusi di lokasi ini diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 4 meter, dan arus airnya sangat deras, diperparah oleh musim hujan yang masih berlangsung. Upaya keras terus dilakukan, menyisir setiap jengkal aliran sungai. Rasa cemas dan ketegangan tak terhindarkan di antara keluarga korban dan warga yang berkumpul. Semua berharap keajaiban terjadi, agar kelima siswi yang hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Kabar terakhir, demikian Pujo, yang dihubungi Kamis, 11 Desember 2025, pukul 14.12 WIB menjelaskan, bahwa ada 1 korban yang ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dan hingga saat ini tim gabungan terus melakukan pencarian. Informasi dari lapangan, sekitar pukul 14.43 WIB, petugas gabungan kembali menemukan seorang korban lagi. Sehingga masih ada 3 orang korban lagi yang dalam pencarian tim SAR gabungan. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, Wakil Bupati, Hajah Sri Setiorini, berikut Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto juga turun langsung ke lokasi. Jumat, 12 Desember 2025, seluruh korban yang tenggelam terseret arus Kali Lusi sudah berhasil ditemukan semua. Dan pemirsa, itulah rangkuman dinamika Blora di tahun 2025. Dari alokasi dana fantastis 430 miliar untuk jalan yang memicu harapan baru hingga perjuangan ulet sehingga Blora di tahun 2025 ini mendapatkan hampir 100 miliar rupiah dari dana impres jalan daerah.
Di tengah gempuran pembangunan masif ini, kita juga mencatat perlunya kewaspadaan ekstra, mengingat posisi Blora di pusaran potensi bencana. Namun, yang paling patut kita apresiasi adalah 3 gelar inovasi heboh yang berhasil diraih Blora di tingkat nasional. Ini membuktikan bahaya daerah ini tidak hanya membangun fisik, tetapi juga kecerdasan dan terobosan dalam tata kelola. Blora menunjukkan kemajuan finansial yang harus sejalan dengan mitigasi bencana dan prestasi inovasi. Kita nantikan bagaimana Blora menuntaskan sisa tahun ini. Nantikan di Ulas Berita kami selanjutnya, dan saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.